Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi nih di channel tentang trading crypto lagi. Welcome back ya teman-teman ya. Oke, sekarang marketnya sudah hijau semuanya. Dan teman-teman, kalau kemarin teman-teman nyerok di area green kemarin, saya ucapkan selamat teman-teman ya. Anda sudah profit ya, meskipun tidak banyak. Kalau buat scalping kan jadi lumayan ya. Oke, ini market hijau apa yang dilakukan Bang? Apakah langsung serok dulu ataukah nunggu dulu Bang di sini ya? Oke, kita lihat dulu ya untuk analisanya teman-teman untuk kedepannya bagaimana. Tapi saya sarankan teman-teman sekarang wait and see aja dulu. Jadi jangan terlalu opsi terburu-buru ya, atau nafsu ngejar profit yang lebih tinggi lagi teman-teman. Takutnya nanti nyangkut dah malah nangis lagi nanti ya. Oke. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat untuk di chart Bitcoin, untuk indeks Fear and Greed sekarang di level Fear kemarin tuh sampai ekstrim banget teman-teman ya. Se ekstrim hati saya teman-teman. Dan teman-teman di sini kita bisa lihat sekarang level Fear, dan ini menunjukkan Bitcoin akan mengalami penguatan sedikit lah meskipun tidak banyak ya. Oke. Dan kita bisa lihat untuk di area Bitcoin teman-teman, di sini kita bisa lihat di trading view. Nah, kemarin teman-teman di sini kalau kemarin nyerok di area hijau ini di area 41.000 sampai 38.000 teman-teman, selamat ya, Anda sudah take profit. Dan di sini teman-teman ini akan terjadi momen golden cross teman-teman, nanti dead cross ya, sorry. Jadi teman-teman nanti hati-hati saja teman-teman. Moving average-nya ini kemungkinan besar ini Bitcoin akan tuh sedikit koreksi naik, kemudian turun lagi teman-teman. Oke. Supaya lebih aman lagi teman-teman, silahkan tarik aja garis trendline ya, garis trendline untuk mengamankan teman-teman apakah ini breakout atau enggak. Kalau misalkan breakout teman-teman, kemungkinan Bitcoin akan menuju rally yang lebih tinggi lagi ya nanti ya. Oke. Ini di time frame 4 ya kita. Nah, ini teman-teman, kita buat trendline yang cukup bagus ya di sini. Nah, oke. Ini adalah acuan kita, teman-teman. Acuan kita misalkan kalau breakout ya nanti kemungkinan besar Bitcoin akan naik ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memantul garis trendline ya kemungkinan besar Bitcoin akan turun kembali teman-teman di sini, oke. Nah, kita sudah buat garis trendline dan kita tandai saja teman-teman di sini. Kita warnai merah aja ya, teman-teman ya, biar atau yang lebih warna biru aja ya biar lebih keren dikit. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini ya sudah kita pakai garis, dan mudah-mudahan saja teman-teman ini akan terjadi dampak yang cukup bagus ya. Oke, untuk Fibonacci-nya teman-teman saya hapus dulu ya, nanti biar teman-teman tidak terlalu pusing untuk Fibonacci-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, oke. Nah, jelas ya. Nah, ini kemungkinan besar Bitcoin akan naik lagi ke area trendline, kemudian turun lagi ke bawah teman-teman. Tapi kalau misalkan di breakout, kemungkinan besar next target adalah di area ya, di area sini teman-teman ya, di area 48.500. Kemungkinan besar untuk kalau misalkan breakout di trendline biru yang kita buat ya. Jadi teman-teman tunggu aja apakah ini menembus garis trendline ataukah menurun, apakah turun lagi di garis rally-nya. Tapi di sini teman-teman kita bisa lihat candlenya. Nah, kita bisa melihat pola candle. Di sini ada pola candle yang namanya influging ya, atau namanya jadi candle yang lebih di atasnya lagi ya. Jadi candle merah itu sudah dimakan candle hijau teman-teman, atau batangnya itu sudah melebihi candle hijau. Kemungkinan besar Bitcoin ini akan sedikit mengalami kenaikan ya teman-teman, yang mengalami kenaikan kemudian bisa naik kemudian turun lagi ya. Tapi mudah-mudahan saja ini terjadi breakout. Kalau misalkan breakout teman-teman, kemungkinan besar nanti bisa next target lagi di 48.500. Tapi di sini kita harus hati-hati, di sini ada indikator moving average-nya yang 2550 ya, untuk menunjukkan bahwa tren ini akan mau persilangan. Kalau mau persilangan ya seperti ini teman-teman, takutnya nanti ya. Takutnya seperti ini persilangan, kemudian naik dikit, kemudian turun lagi teman-teman, longsor lagi ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman Anda harus hati-hati juga di sini. Jadi kita tunggu saja dulu apakah menjelang garis trendline atau enggak. Kalau sudah cross garis trendline yang kita buat teman-teman, kemungkinan besar Bitcoin ini akan naik kembali. Oke. Itu cara simpelnya teman-teman untuk menganalisa, karena Bitcoin ini tergantung marketnya ya, tergantung para paus mau dibawa kemana gitu ya si Bitcoin ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, lanjut aja. Kita lanjut baca berita teman-teman di sini ya. Si Jerome Powell di sini teman-teman, kita bisa lihat, baca-baca dulu. Oke. Jerome Powell tapering bisa dimulai ya. Tapering teman-teman, nanti kata Jerome Powell ini mulainya November 2021
sampai pertengahan akhir tahun teman-teman, atau 2022 ya. Jadi nanti sekitar ya hampir 8 bulan akan terjadi tapering off di Amerika ya, menurut si Jerome Powell teman-teman di sini. Dan kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan tapering ini benar-benar terjadi ya teman-teman, otomatis secara nggak langsung dolar ini akan menguat ya, dan orang-orang itu akan mendepositkan uangnya ya teman-teman ke rata-rata ke bank untuk mendapat bunga yang lebih tinggi lagi. Dan secara otomatis teman-teman kayak indeks ya, kayak saham, kayak gold ya, kayak kripto juga otomatis nanti akan sedikit terkena impactnya teman-teman ya, terkena impact nanti ya, akan sedikit mengalami penurunan ya sampai di bulan-bulan itu nanti. Tapi ini menurut analisa saya. Tapi ingat teman-teman, kripto ini gak ada matinya ya, semakin hari atau semakin bulan itu ada inovasi-inovasi terbaru yang cukup bagus teman-teman untuk di project kita ya, untuk teman-teman ya. Jadi rencana tapering ini memicu pertemuan FOMC kemarin teman-teman. The Fed selanjutnya akan melanjutkan 2 sampai 3 tanggal 2 sampai 3 November tahun 2021. Namun ia mengungkap tetap membuka kemungkinan juga untuk menundanya lebih lama jika diperlukan teman-teman untuk di tapering ini. Dan mudah-mudahan saja teman-teman di November tidak akan terjadi ya, mudah-mudahan saja, ini hanya sekitar isu. Tapi menurut cycle-nya Bitcoin kemarin teman-teman, memang September ini memang sedikit parah ya, sedikit mengalami penurunan cukup sangat parah. Jadi setiap bulan September Bitcoin ini akan longsor teman-teman. Aku juga heran ya kenapa seperti itu, apakah mereka mau take profit atau gimana, saya nggak paham juga ya. Tapi tergantung sih kalau teman-teman mau percaya. Tapi saya tetap stay hold teman-teman untuk token-token yang untuk di project ke depan, mudah-mudahan saja menghasilkan profit yang jauh lebih tinggi lagi nanti. Oke, dan teman-teman di sini kita bisa lihat untuk raksasa keuangan. Nah, kita bisa investment giant Invesco make plan on US crypto ETF roll out. Wow, mantap. Raksasa investasi Invesco membuat rencana peluncuran ETF kripto di Amerika Serikat teman-teman di sini ya. Wow, di sini teman-teman Invesco raksasa dengan aset yang dikelola sekitar 1,3 triliun dolar teman-teman, atau market capnya Bitcoin, setara market cap Bitcoin ya. Dan salah satu penyedia dana perdagangan bursa ETF terbesar di Amerika Serikat ingin meluncurkan serangkaian produk yang didukung oleh Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Di laporan Wall Street Journal pada 22 September, manajemen aset beranalisis berbasis di Atlanta bermaksud untuk mengungkapkan kolaborasi dengan Galaxy Digital Holding teman-teman di sini, sebuah bisnis aset digital baru yang mendirikan ETF yang terdaftar di Amerika Serikat. Wah, ini secara nggak langsung nanti Bitcoin juga akan naik teman-teman ya di sini ya. Dan ini ada kata-katanya juga, berpotensi pada McGlone mengatakan izin ETF Bitcoin prospektif di Amerika Serikat mungkin terjadi beroperasi pada akhir bulan Oktober atau akhir bulan depan. Wow, ini secara nggak langsung akan memberikan impact yang cukup bagus teman-teman untuk Bitcoin juga, untuk Bitcoin kita ya nanti di bulan-bulan ini ya. Dan teman-teman di sini kita bisa lihat di Ohio. Ini Ohio ini ada penambangan baru ternyata di sini. Ohio menjadi tuan rumah negara bagian Ohio ya. Ini menjadi tuan rumah fasilitas penambangan Bitcoin sebesar 85 megawatt baru bit mining teman-teman. Perusahaan pengembangan Bitcoin atau bit mining merencana menginvestasikan 12 juta dolar untuk pengembangan pusat penambangan kripto 85 megawatt di Ohio teman-teman. Sebagian perusahaan memiliki seluruh bisnis kolam penambangan yang dioperasikan di bawah BTC.com. BTC Mining membuat perjanjian usaha patungan dengan pusat data Viking teman-teman untuk didirikan fasilitas penambangan Bitcoin. Wow, ini sangat mantap juga. Secara langsung kalau hashnya naik teman-teman, nanti ya Bitcoin juga akan naik juga ya untuk ditambang. Tapi ingat, perilaku pasar Bitcoin ini tidak bisa dikendalikan ya oleh negara atau perusahaan-perusahaan besar, karena kripto ini hanya pengendalinya itu retailnya kita teman-teman, seperti perusahaan kita. Tapi kalau pakai berita-berita besar ya, kebanyakan mereka tuh ngevat teman-teman, atau menggunakan FUD ya kebanyakan. Tapi ya mudah-mudahan saja ini efeknya tidak terlalu panjang, dan mudah-mudahan teman-teman Bitcoin kita juga cross garisnya ya. Dan di sini saya sempat baca-baca di berita paus ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, di sini ada 2000 Ethereum teman-teman dari wallet ke wallet ya. Di sini ada juga, dan macam-macam teman-teman di sini untuk berita-berita tadi.
Oke, dan di sini teman-teman ada 500 Bitcoin ditransfer dari Binance ke Sapo, teman-teman. Dan ada juga Pax juga. Pax itu kayak ini, teman, stable coin ya di sini ya. Dan ada juga 9 juta, teman-teman. 9 juta apa namanya nih? 9 juta masuk dari exchange ke wallet. Nah, di sini teman-teman ada 4000 Ethereum masuk ke wallet juga dari Gemini. Dan di sini juga ada 4000 Ethereum. Ini mau menimbun teman-teman ya. Ini masuk ke wallet juga. Dan di sini ada 4000 Ethereum teman-teman masuk ke Binance ya. Dari Binance ke wallet mau nyerok teman-teman di sini. Dan di sini teman-teman ada 500 Bitcoin. Sorry ya. Saya kembalikan dulu. Dan di sini ada 500 Bitcoin teman-teman dari Coinbase masuk ke wallet. Wow. Ya, ini sangat mantap sekali. Oke, kemungkinan besar Bitcoin ini akan naik kembali teman-teman, dan di sini ada banyak paus-paus yang sedang menyerok-nyerok ya, atau setidaknya ngepam dikit-dikit lah untuk Bitcoin dan Ethereum. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat dari saya nih, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan aja tanyakan di kolom komentar ya, atau kolom komentar di bawah. Oke, mudah-mudahan saja Bitcoin kita bisa breakout dan kita bisa mulai lagi teman-teman analisanya untuk kenaikan Bitcoin next selanjutnya ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya nih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa di next video ya. Oke, see you.